doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu Kak Nela. Sepertinya Kak masih kurang semangat. Oh gitu ya, yuk sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu teman-teman. Iya, apa kabarnya? Baik Kak Nela. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Berjumpa lagi bersama Kakak di sini dan Abang dalam ibadah online pra-remaja hari ini. Tentunya teman-teman semua tidak sabar lagi untuk memulai ibadah minggu ini. Tapi sebelumnya Kakak di sini mau mengingatkan untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, lalu jangan lupa juga subscribe channel HKBP Rawamangun. Nah, di sini juga teman-teman bersama Kakak di sini yang melayani di ibadah. Sebagai song leader ada Kanela, lalu ada Kasinta. Pemusiknya ada Bang David Sinabariba. Lalu yang akan memberikan yang para agenda hari ini ada Inang Rospita Sitorus. Halo Inang. Halo. Lalu nanti yang akan membawa firman adalah Amang Pendeta Osator Simanjuntak. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita siapkan hati kita, pikiran, dan diri kita. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai.
Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Pra Remaja HKBP Rawamangun Minggu Jubilate tanggal 8 Mei tahun 2022 dengan tema Kuasa Tuhan yang menghidupkan. Nah, sekarang saatnya kita mau mulai ibadah kita bernyanyi dari buku ND nomor 819 ayat 1 dan 4. Naung Bicar Panondang. Nanti di ayat yang keempat kita sama-sama bangkit berdiri. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk teman-teman. Nah, sekarang kita akan bernyanyi kembali ya Kanela. Betul. Dari Kidung Jemaat ayat 1. Tuhan Allah Namamu. Yuk, semuanya kita akan bernyanyi sama-sama teman-teman. Hukum Taurat pertama dan maksudnya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah
daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita mau merenungi semua dosa kita, merenungi semua kesalahan kita terhadap Tuhan yang kita lakukan ya kan Ella? Iya, setiap hari, Kak. Nah, sekarang kita mau bernyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan 2, Bila ku renung dosaku. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menggema. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah menyanyi untuk pengakuan dosa kita ya Kak Betul, Nela ya. Kak. Nah, sekarang kita akan bernyanyi buat Tuhan Yesus dari ND Sekolah Minggu 118. Ku ingin seperti Yesus. Semuanya kita bernyanyi ya teman-teman, walaupun masih di rumah ya. Iya, Kak Nela, Kak. yuk kita bernyanyi bersama. Kita mau bilang kita mau menjadi seperti Yesus. Ku ingin seperti Yesus yang rendah hatinya, lemah lembut dan manis, besarlah kasih-Nya. Tetapi sungguh sayang, ku jahat dan lemah. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin seperti Yesus terhadap kawanku, menunjuk kasih sayang pun pada lawanku. Tolonglah aku Tuhan, menjadi anak-Mu yang suka melakukan seturut teladan-Mu. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel untuk kita Minggu Jubilate yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 17 mulai ayat 17 sampai 24. Kita membacanya bersaut-sahutan. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup."
kita bersama-sama ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nah, teman-teman, lagu ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus semua dosa-dosa kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 368 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Romulang hati, Inobusna, Itobubuse, Samarilang nasida, Sangom bintang sude, Samarilang sansondo, ulos natahe. Ayat yang kedua, ada bangkit berdiri. Di papungu, tinobus naik. Di papungu, tinobus naik. Angkat jolma, angkat dimudar naik. Saya marilong nasida, sangom bintang sude. Saya marilong sansondo, ulos natahe. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Berjumpa lagi dengan Kak Sinta dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra Remaja tanggal 8 Mei 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti tertulis dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Seluruh teman-teman, kakak abang guru dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut dengan hangat teman-teman yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun dari periode 1 Januari sampai dengan 1 April 2022. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran di kelas, dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan, Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan
memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Pendeta majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 25 April sampai 8 Mei 2022. Secara online, adik-adik mengisi presensi pada My ASM. Adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar Minggu 15 Mei 2022 diambil dari Nas Mazmur 96 ayat 1 sampai 4 dengan tema Bernyanyilah bagi Tuhan. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan yang bergizi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kanela, iya, Kak. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali bernyanyi ya Kanela dari Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2. Kitab suci hartaku. Yuk teman-teman, kita bernyanyi kembali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, silakan adik-adik, anak-anakku semua kelas pra-remaja, boleh kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dengan Amang Pendeta Osator Simajuntak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi rema bagi kita semuanya. Gimana persiapannya adik-adik? Oke, siap. Alkitabnya dipersiapkan di depannya. Terus kalau perlu ada dipersiapkan buku tulisnya dan pulpen ya. Supaya nanti kalau ada catatannya atau tanda bukti kebaktiannya boleh dicatat sebagai tanda adik-adik, anak-anakku semua ikut dalam kebaktian pada hari ini. Anak-anakku semuanya, firman Tuhan di Minggu Jubilate pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 30 sampai dengan ayat 37. Perjanjian lama atau baru? Oke, perjanjian lama. Sip. Ya. Silakan dibuka Alkitabnya yang Alkitab bener ya, bukan Alkitab elektronik, karena ini di rumah loh. Kalaupun di gereja tetap bawa Alkitabnya ya. Ya, Amang Pendeta akan membaca untuk kita semuanya 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 30 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, ayo dengarkan bersama-sama. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, anak-anakku semuanya, firman kali ini akan berbicara kepada kita tentang bagaimanakah anak-anakku boleh selalu mengucap syukur atas segala yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu. Jadi anak-anak semua, mulai sekarang dan sebelumnya pun, anak-anakku harus selalu belajar mengucap syukur. Mengucap syukur sesuatu tanda kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan hal-hal yang baik dalam hidupmu.
hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Apakah itu kesehatan, apakah itu sukacita, apakah adik-adik semua disertai Tuhan dalam perjalanan, ya? Atau mungkin adik-adik bepergian kemana-mana, adik-adik semua sudah berdoa lebih dahulu dan doa minta keselamatan dari Tuhan, dan Tuhan menyertai anak-anak, papa, mama, kakak, abang, adik-adik semuanya sampai kembali ke rumah. Artinya berkat Tuhan itu yang ada dalam dirimu, selalu kamu bersyukur, selalu kamu berterima kasih, thanks to the Lord, ya. Nah, itulah yang mau diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Bagaimanakah ada seorang perempuan Sunem, ya, bersama dengan suaminya yang selalu berbuat baik. Mereka adalah pasangan keluarga yang kaya raya. Tetapi ada satu hal yang perlu dicontoh ketika mereka tidak seagama dengan kita, tetapi dia mampu memberikan yang terbaik buat hamba Tuhan. Mereka adalah perempuan yang sangat luar biasa, pasangan suami istri, yang ketika Nabi Elisa datang berkunjung ke kampung atau ke tempat mereka di Sunem, mereka tahu Elisa adalah hamba Tuhan, nabi yang selalu memberitakan firman Tuhan dan melakukan banyak hal di tengah-tengah kehidupan mereka. Lalu mereka selalu menemuinya. Lalu mereka selalu menjamunya, mereka selalu mengundang Elisa untuk datang makan dan minum ke rumahnya. Luar biasa, adik-adik semuanya. Itu salah satu bentuk bagaimanakah kita mampu untuk bisa welcome, ya. Selalu membuka diri bagi banyak orang. Nah, pasangan ini membuka diri kepada seorang hamba Tuhan yang selalu melakukan pelayanan, dan mereka menyuruh Elisa untuk beristirahat di rumahnya terus menerus. Jadi kalau Elisa datang ke kampung ini, pasti mereka yang menjamunya, pasti mereka yang membuka pintunya, pasti mereka memberikan makan minum, tempat beristirahat, bahkan tempat tidurnya. Ini sangat-sangat sekali menggembirakan Elisa sebagai seorang hamba atau nabi pada saat itu. Walaupun mungkin mereka adalah orang-orang yang belum sama sekali mengenal siapakah Allah, tetapi mereka berbuat baik. Artinya, adik-adik semuanya, berbuat baik itu tidak harus kepada orang-orang yang sudah kita kenal. Tetapi berbuat baiklah sepanjang kamu diberikan Tuhan napas kehidupan, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Apalagi dikatakan di sini tadi sebagai kepada seorang hamba Tuhan yang telah dipanggil Tuhan. Nah, tetapi mereka berbuat baik bukan karena ada keinginannya, adik-adik. Kadang-kadang kan kita berdoa karena ada keinginan kita, Tuhan kasihlah ini, Tuhan kasihlah itu, supaya Tuhan memberikan. Enggak. Kalau adik-adik pun berdoa meminta sesuatu, bukan berarti adik-adik bisa memaksakan kehendakmu supaya Tuhan memberikan. Jadi jangan berdoa karena ingin sesuatu, tapi karena kita bersyukur Tuhan memberikan banyak kesehatan, Tuhan telah memberikan banyak hal dalam hidup kita, makanya kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya karena keinginan sendiri, bukan hanya keinginan sesuatu, bukan. Jangan minta Tuhan berikanlah aku kepintaran, padahal adik-adik pernah belajar main game terus, main handphone terus, download gambar-gambar terus. Padahal kamu berdoa, Tuhan aku berikan supaya saya pintar, tapi tidak pernah malas belajar, tidak pernah pergi tatap muka sekarang bersama gurunya, nakal ribut, bagaimana kamu bisa pintar belajar? Tetapi kalau adik-adik bilang, Tuhan aku berikan kepintaran belajar, kepintaran untuk mengikuti pelajaran, tapi adik-adik mau belajar dengan giat, tekun dan sebagainya, pasti Tuhan memberikannya. Nah, pergumulan yang dialami mereka adalah bahwa keluarga ini tidak memiliki anak. Coba bayangkan, mereka melakukan kebaikan kepada hamba Tuhan Elisa, tetapi mereka tidak memiliki seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Ternyata Elisa memperhatikan keluarga yang baik hati ini. Elisa ingin membalas budi kebaikan mereka. Elisa ingin benar-benar memberikan yang baik yang berarti bagi mereka, yaitu mukjizat dari Tuhan, mukjizat dari Allah, dan mereka diberikan oleh Allah. Ketika Elisa mengatakan, apa yang akan bisa kuberikan kepadamu? Adik-adik,
membalas kebaikan orang itu perlu. Walaupun mungkin banyak orang tidak menginginkan itu, tetapi kita yang sudah tertolong, kita yang sudah diberikan sesuatu, tidak harus hanya meminta secara gratis. Tidak hanya karena hanya ke gratis doang ya. Ada orang hanya gratis, ingin gratis, tapi tidak pernah berbalas budi. Tidak pernah untuk memberikan balasannya. Kita sebagai manusia, kita harus mampu memberikan kebaikan yang telah diberikan orang kebaikan kepada kita. Walau mungkin kebaikan orang itu tidak sesering yang kita berikan kepada mereka, tetapi itu namanya budi pengerti. Setiap orang harus memiliki estetika, perasaan yang sama dengan orang yang memberi. Makanya tidak salah kalau kita juga bisa membalaskan kebaikan orang melalui apa yang kita miliki, walaupun kita tidak sama memberikan sama seperti yang diberikan mereka. Dan itu yang diberikan oleh Elisa. Apa yang kalian minta? Lalu mereka mengatakan, kami tidak memiliki seorang anak, kami ingin memiliki seorang anak. Lalu Elisa berdoa, dan mukjizat itu terjadi, dan mereka memiliki seorang anak diberikan kepada keluarga ini. Mereka sangat senang sekali, karena mereka sungguh-sungguh telah diberikan oleh Tuhan mukjizat. Dan setiap kali Elisa datang ke kampung itu, mereka selalu menemui, mereka selalu bertamu dengan Elisa. Tidak pernah mereka sedikit pun melepaskan Elisa. Ketika Elisa datang, mereka sangat sedih kalau Elisa berpisah dengan mereka. Artinya kebaikan itu mereka tanamkan terus di dalam diri mereka, supaya mereka terus berbuat kebaikan. Supaya mereka terus berbuat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka berpikir kehidupan yang mereka telah terima dari Allah harus disalurkan kepada banyak orang. Harus disalurkan kepada setiap orang. Makanya firman Tuhan mengatakan, jadilah kamu menjadi berkat. Ya, to be blessing, ya, menjadi to be blessed. Ketika kita telah menerima berkat, kita harus mampu menjadi berkat, adik-adik semuanya. Makanya itu dikerjakan. Tetapi sesuatu yang terjadi, anaknya semata wayang itu mendapat kecelakaan, lalu meninggal. Wah, sedih banget orang tuanya, mamanya. Makanya anak-anakku, ya ingat ya, kalau papa marah, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begini. Padahal cuma kamu anaknya, atau mungkin 2 orang anaknya, atau mungkin bukan cuma 2 orang. Kalau orang tua sayang sama anaknya walaupun berapa orang, ketika mereka melihat anaknya nakal, bermain-main ke jalanan dan sebagainya, mereka memarahi. Jangan salah, orang tua itu karena sangat mengasihi Anda, mengasihi anak-anak kami semuanya. Bukan karena kemarahannya yang bagaimana-gimana. Mereka tidak mau anak-anaknya kecelakaan. Jadi kalau anak-anakku dimarahi papa mama karena kenakalanmu, anggap itu menjadi pembelajaran yang luar biasa. Dan katakan mereka melakukan itu karena mereka sayang sama aku. Karena mereka benar-benar mengasihi aku. Bagaimanakah seorang orang tua mama yang melahirkan, yang membesarkan, tiba-tiba anaknya meninggal karena sesuatu kecelakaan. Lalu dia menaruh anaknya di kamar Elisa yang telah mereka buat. Ketika Elisa datang ke rumah mereka, mereka telah menyediakan satu kamar istimewa kepada Elisa ketika Elisa bisa menginap di rumahnya. Lalu perempuan itu mengangkat anaknya dan meletakkan di tempat tidur Elisa, di mana Elisa sering tidur di kamar yang telah diberikan oleh tuan rumah tersebut. Lalu dia pergi menyuruh pembantunya untuk menjumpai Elisa dan mengatakan semua kejadiannya bahwa anaknya telah meninggal. Elisa datang ke rumah itu. Lalu pada ayat berikutnya, bagaimanakah cara Elisa untuk bisa kembali meminta kepada Allah sang pemberi hidup itu, kepada Allah sang memberikan nafas kehidupan itu, untuk bisa memberikan sekali lagi rasa terima kasihnya kepada keluarga itu yang telah memberikan tumpangan kepada dia. Lalu dikatakan dalam ayat 34, lalu ia membaringkan dirinya ke atas anak itu. Coba adik-adik semuanya, sambil Amang Pendeta membaca, coba kamu bayangkan bagaimanakah cara Elisa itu bisa menghidupkan, membangunkan kembali anak itu. Dikatakan lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu.
lalu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, artinya berhadapan-hadapan ya adik-adik, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap itu sama-sama berhadapan ya adik-adik, di atas anak itu, maka terjadilah panas badan anak itu. Cara Elisa untuk bisa menghidupkan anak itu melalui mujizat yang daripada Tuhan sendiri. Jadi bukan diinfus, bukan disuntik lagi, bukan dimasukkan ke ruang ICU dan sebagainya. Tetapi banyak cara Tuhan untuk bisa menghidupkan kembali, bahwa kita tahu Allah itu sumber kehidupan. Bukan dengan cara minum obat lalu kita bisa sembuh, ya oke lah. Obat bisa menyembuhkan banyak orang, tetapi ada orang mengatakan bahwa dengan minum air putih atau mungkin dengan air hangat kamu bisa kembali tidak panas lagi, atau mungkin banyak makan dan buah-buahan dan sebagainya. Dan firman Tuhan mengatakan imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Jadi kalau adik-adik punya iman, punya haporsiaon, punya keyakinan yang benar-benar percaya bahwa Tuhan mampu memberikan semua itu, maka semua akan terjadi. Kalau kamu katakan, Tuhan aku pohon sembuh, aku lagi flu, aku lagi demam, melalui air hangat putih ini aku mau Tuhan menyalurkan berkat-Mu dan memberikan saya kesembuhan, amin. Kalau Tuhan berkenan dengan keyakinanmu, dengan imanmu, maka ketika adik-adik meminum air tersebut, maka adik-adik bisa sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Itulah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jadi tetaplah adik-adikku selalu percaya, selalu beriman kepada Tuhan. Bagaimanakah seorang ibu ketika Elisa memberikan pengobatan kepada anaknya di kamarnya. Mereka nggak tahu apa yang dilakukan oleh Elisa, tetapi mereka yakin melalui Elisa ini anaknya bisa dihidupkan kembali. Haleluya. Anaknya bisa bangun, anaknya bisa hidup kembali. Dan Elisa benar-benar membuktikan bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan, kita memperoleh hidup. Bahkan dalam tema kita pada minggu hari ini, bagaimanakah kuasa Allah itu boleh menghidupkan kita kembali. Dan sebagai orang percaya dalam Mazmur 66 ayat 1, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Kita bersorak-sorak kepada Allah, bahwa Allah selalu memperhatikan umatnya, memperhatikan adik-adik. Makanya adik-adik, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ya, keep your spirit. Peganglah imanmu, peganglah roh yang ada padamu. Allah sendiri, kemana kamu pergi, kemana kamu berjalan, lipat tanganmu, tutup matamu, berdoa kepada Tuhan di waktu-waktu yang ada tempatnya. Jangan kamu tutup mata sambil berjalan, nanti nyetok mobil ketabrak ya, jangan. Tetapi ketika kamu di satu tempat, kamu berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan kepada Tuhan, mohon perlindungan kepada Tuhan, mohon kepintaran, pengetahuan kepada Tuhan. Dan yakinlah, kalau kamu meminta dengan hati, dengan imanmu, maka Allah akan memberikan kehidupan kepadamu. Sama seperti cerita kita hari ini, seorang ibu yang beriman ketika Elisa membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Makanya minggu ini adalah menjadi jubilate, bersorak-sorak, karena Allah kita yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tidak mendengar, tetapi Allah yang mendengar dan memberikan kuasa kepada kita. Setuju adik-adik? Mulai sekarang, ayo tetap pegang Allah dalam hidupmu. Dan firman Tuhan mengatakan, setialah sampai akhir. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami boleh bersyukur bersama dengan anak-anak kami, para remaja gerejamu yang boleh beribadah di minggu jubilate ini, yang mengisyaratkan kepada kami bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami, Allah yang memberikan nafas kehidupan, kekuatan, bahkan rasa syukur kami. Dengan mulut bibir kami boleh bersyukur bahwa kami terus memuji Engkau. Terlebih ketika adik-adik kami dalam masa mudanya
Biarlah mereka tidak meninggalkan Tuhan melalui imannya. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah anak-anak kami ini dalam masa tumbuh kembangnya jasmani dan rohaninya, terlebih studi sekolah mereka yang ada di tingkat SLTP. Mereka akan menempuh cita-cita mereka. Biarlah pengetahuan dan hikmat yang dari Tuhan selalu mereka pergunakan untuk semakin menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menghormati orang tuanya, orang lain, dan selalu menghadirkan Yesus Kristus, Engkau ya Tuhan, di dalam kehidupannya. Berkati para orang tuanya yang mencari nafkah untuk anak-anaknya. Berikanlah kesehatan bagi setiap orang tua mereka, agar dengan kesehatan, panjang umur yang dari Tuhan, mereka boleh bekerja, meniti karir mereka, dan memberikan nafkah kebutuhan bagi anak-anak mereka. Ya Tuhan Yesus, berkatilah negara kami, Indonesia, berkati para pemimpin kami, memberikan kebijakan dan mensejahterakan para rakyatnya. Biarlah kami sungguh-sungguh selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kesetiaan kami Engkau uji ketika kami menghadapi banyak tantangan pergumulan, terlebih anak-anak kami di masa muda mereka. Jauhkan mereka dari pergaulan bebas dan bahaya narkoba, agar mereka selalu takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, seperti tertulis dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Adik-adik dan teman-teman dapat meminta bantuan kepada Mama, Papa untuk memberikan persembahan. 3 cara mudah memberikan persembahan. Yang pertama itu dengan cara setor ke bendahara gereja yang ada di atas. Kemudian bisa juga melalui scan QR code yang ada di samping. Yang ketiga, bisa transfer ke rekening yang ada di bawah. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Nanti di ayat yang kedua, kita sama-sama bangkit berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri. Allah hadir bagi hari di jemaat yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Silakan lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersama-sama mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semuanya adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.